Hai, selamat siang semuanya. Ini konten pertama saya. Saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat lagu versi saya. Oke, versi saya. Jadi setiap orang itu punya khas, punya cara, punya ide, punya wawasan gimana cara dia buat lagu itu supaya enak. Tapi hari ini saya akan buat gimana caranya buat lagu versi yang pertama. Sebenarnya kalau untuk syarat membuat lagu tuh nggak perlu sekolah, nggak perlu pendidikan tinggi-tinggi sih kalau menurut saya. Yang paling penting yang pertama itu dia tahu makna atau apa yang bakal dia buat itu. Jadi lagu itu dia tahu maknanya itu apa, terus mau dibuat seperti apa. Jadi setelah itu yang pertama ya, yang pertama itu dia tahu nih, dia itu mau buat lagu tuh seperti apa dibungkusnya, lalu isi lagu itu apa. Nah setelah dapat kesimpulan itu, baru setelah dapat kesimpulan itu, yang kedua pun banyak tipenya. Yang pertama setelah dia tahu lagu tersebut mau dibuat apa, yang kedua biasanya ada yang menulis dulu. Oke, ada yang menulis lagu dulu, songwriter dulu, nulis dulu. Setelah dia nulis, lalu dia biasanya baru buat syairnya. Setelah buat syair, baru dia cari chordnya. Nah, ada juga yang sistemnya dia syair dulu. Dia dengar syair sana, dengar syair sini. Setelah dulu dia menulis dengan bahasa dia. Setelah itu dia mencari chord. Nah sekarang yang mau saya pakai itu yang pertama itu, kalau saya akan cari chordnya dulu. Jadi chordnya yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Misalnya saya mau buat lagu tentang cinta gitu, saya akan cari chordnya yang sekiranya nyaman untuk didengar masalah cinta tuh. Lalu yang kedua saya akan setelah chordnya ketemu, saya akan berusaha cari nadanya. Jadi nadanya, alur nadanya. Nah setelah ketemu alur nadanya, baru saya terakhir akan menulis. Nah karena kalau seperti saya, saat ide itu datang, saya jangan sampai hilang. Misalnya kita lagi duduk santai, atau lagi ngerokok misalnya gitu, atau lagi minum, tiba-tiba ide itu datang, terkilas gitu, seret. Ya mau nggak mau kalau saya langsung cari gitar. Jadi saya cari dulu idenya itu dalam gitar. Apa tadi saya pikirkan? Itu dua. Nah dua itu ada beberapa macam orang. Jadi yang song dulu, ada yang menulis dulu, ada yang nada dulu. Nah itu. Lalu setelah itu yang ketiga, setelah 1, 2, yang ketiga itu kita atau saya, bukan kita, saya ya. Ini versi saya. Yang ketiga, saya akan kemas musik itu sesuai dengan tema yang saya pikirkan tadi. Isinya lagu cinta. Cinta itu cara orang mengungkapkan perasaan kan beda-beda. Ada yang cinta itu slow lagunya, ada yang cinta tersakiti lagunya rock, ada yang lalu lagunya rohani cinta ya ada. Nah setelah itu tiga itu kemasan. Nah yang paling penting itu kemasannya itu. Jadi setelah kita tahu maknanya, kita tulis lagunya. Nah yang ketiga itu kemasannya. Jadi jangan sampai lagu yang tadinya ide kita dapat, menurut kita bagus, tapi karena kemasannya kurang menarik, lalu ya berantakan. Ngomong kasarnya beginilah, kalau kita misalnya beli apel di pasar ya, kita beli apel di pasar, apel itu semua sama, dari pohon semua sama. Misalnya apel merah yang dijual di warung-warung biasa, dan apel merah yang dijual di toko-toko besar, Alfamart segala macam lah. Oke. Nah itulah yang kita pikirkan. Jadi kalau kita kemasnya tidak bagus, apel merah yang mahal pun itu akan seperti yang harga di warung-warung sana. Tapi kalau kita apel itu kita kemas dengan yang barang bagus, kita pun bisa menjual seperti yang di toko-toko besar itu, swalayan tersebut. Setelah kemasan yang ketiga, oke, setelah dengan kemasan yang ketiga, yang keempat, kita berusaha untuk mencari informasi
entah itu teman, kerabat, atau lingkungan sekitar, kita berusaha untuk merecording lagu yang kita punya tadi, yang sudah dikemas tadi, nomor 3. Yang keempat, kita kemas kita recording. Oke, kita recording maksudnya setelah kita pembuatannya secara manual, ketemu nadanya, terus ketemu kemasannya seperti apa. Nah, kita realisasikan untuk kita record di studio. Ya, kita juga harus cari studio yang bisa merecord dengan bagus dalam arti kata itu selera bagus seperti apa. Nah, yang pasti itu saat kita membuat lagu semuanya harus nyaman. Jadi yang pembuat lagu nyaman, yang merecord juga nyaman, jadi ada komunikasi sehingga apa masukan dia jadi satu. Nah, jadi satu di lagu tersebut. Lalu yang kelima, setelah jadi, ya kita pelan-pelan sebarkan dulu dengan orang-orang terdekat, sama temen, sama keluarga, atau ke Facebook kita, atau ke Instagram kita, atau ke YouTube kita. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ada nanti untuk bagaimana pengembangan secara kecil-kecilan, tapi nanti di yang berikutnya, video berikutnya. Nah, itu yang akan saya jelaskan. Jadi begitulah cara membuat lagu versi saya. Nah, untuk teman-teman yang untuk menyukai video saya ini, silakan subscribe, like, dan share. Dan untuk teman-teman yang mau dibuatkan lagu, tulis aja di komen ya. Tulis di komen, nanti kita komunikasi apa yang kalian mau, saya akan usahakan. Semoga apa yang saya punya ide-ide sekarang ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, semuanya, bye-bye.